udah sempat ngerasain negara-negara orang, udah sempat berkibarkan Indonesia juga. Kibarkan bendera Indonesia di negara mana nih pernah kibarkan? Di Korea, junior waktu 2015 saya pernah dapat medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Said. Hari ini saya lagi bersama Aldo. Kita perkenalkan langsung saja, Mas Aldo atau Muhammad Aldo Apriyadi. Oke, Mas Aldo ya. Saya panggil Mas atau panggil Ade atau panggil Apin karena selisih umur. Aldo aja. Kita berbincang apa yang menjadi sebuah motivasi buat Mas Aldo sehingga mampu tampil. Oke, kita mulai dulu di rutinitas Mas Aldo sendiri apa nih? Untuk saat ini? Ya, hari ini. Ya, rutinitas saat ini ya selama pandemi ini seperti biasa sih, latihan biasa. Ya, yang penting jaga kesehatan juga. Selama ada di Penajam ini ngumpul bareng keluarga sih yang paling utama, bisa ngumpul bareng keluarga, orang tua juga. Itu aja sih. Itu rutinitas sehari-hari saat ini ya. Iya, di luar dari sebelumnya kan saya dapat informasi bahwa aktif di PB Jarum. Berapa lama di PB Jarum? Saya di PB Jarum udah hampir sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun saya udah masuk tuh tahun 2013 sampai 2020. Saat ini fokus untuk persiapan apa nih? Kalau untuk saat ini sih persiapannya untuk masih tetap badminton, tapi kan lagi ngejalanin ya sampingannya itu ada kuliah karena setiap atlet tuh harus butuh pendidikan. Oh, pendidikan gue ya, artinya saat ini masuk ke jenjang pendidikan ya. Iya. Artinya ngejar pendidikan juga. Ngejar pendidikan juga. Hari ini aktivitas di dunia bulu tangkis sendiri untuk sementara di stop dulu atau bagaimana? Dunia bulu tangkis masih tetap berjalan. Cuma ya untuk saat ini kan belum ada pertandingan juga. Jadi ya saya menyempatkannya untuk ngambil ke pendidikan dulu untuk sementara, untuk bisa menambah ilmu di luar bulu tangkisnya. Bulu tangkis. Oke. Aldo ini umur sekarang udah 20 tahun ya. Jalan 20, sekarang 19. 19 tahun. Dari tahun umur berapa sih Aldo berbulu tangkis masuk di dunia itu? Terus kemudian karirnya di umur berapa dulu? Saya dulu itu mulai latihan bulu tangkis tuh mulai kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu udah mulai belajar, ikut-ikut orang tua main. Terus pas naik kelas 2 SD saya sendiri ngambil keputusan untuk pindah ke Balikpapan dan masuk asrama. Jadi saya di Balikpapan asrama kelas 2 SD itu sih saya sudah berasrama gitu ya. Sudah di asrama, sudah jauh dari orang tua juga. Sudah memang rutin latihan fokus di bicara tentang bulu tangkis nih. Iya, itu udah mulai fokus di bulu tangkis mulai kelas 2 SD sampai kelas 5 SD saya kembali ke Penajam karena ya itu kalau kita kepentingan dunia olahraga terus pendidikan kita juga kurang. Gitu. Jadi saya pas naik kelas 5 SD ya saya balik lagi ke Penajam untuk menyelesaikan sekolah saya. Sampai lulus dan lanjut di SMP. Pas mau masuk SMP saya ikut audisi PB Jarum. Di audisi PB Jarum tahun 2013 dan dari 1000 lebih ya, sekitar 1000 lebih yang keterima 13 orang ya
bersyukur, termasuk Aldo nih. termasuk saya bersyukur, alhamdulillah saya juga bisa bergabung di tim PB Jarum waktu saat itu. Terakhir sampai tahun ini ya. Iya, terakhir tahun ini. Kan Aldo ini saya buka kulik-kulik nih di Instagramnya Aldo, bahwa karir seorang Aldo itu kan banyak banget ya. Saya nggak bisa sebutin, teman-teman bisa langsung buka Instagramnya Mas Aldo, atau nama Instagramnya apa? Afriandi Aldo 26. Siapa? Ulangi? Afriandi Aldo 26. Teman-teman bisa lihat langsung di situ apa aja sih karirnya Aldo. Nah, dari segudang prestasi yang hari ini Aldo, kemana aja Aldo udah pernah lewati? Ya kalau dibilang sih ya udah lumayan lah untuk pemain sekelas saya, ya termasuk lumayan lah. Udah sempat ngerasain negara-negara orang, udah sempat berkibarkan Indonesia juga. Kibarkan bendera Indonesia di negara mana nih pernah kibarkan? Di Korea junior waktu 2015 saya pernah dapat medali emas. Banyak sih ya alhamdulillah lumayan banyak untuk ini. Apa yang menjadi motivasi seorang Aldo sehingga hari ini bisa memperlihatkan eksistensinya? Kembali lagi ke komitmen ya, komitmen dari awal, dari kecil, punya tujuannya apa, terus tetap fokus, nggak pengen setengah-setengah gitu. Karena saya sih selalu pikir kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi saya sih mikirnya melihat orang untuk jadikan motivasi saya. Kalau dukungan orang tua gimana? Terkait tentang kalau untuk orang tua sangat mendukung lah. Dari saya ngambil keputusan waktu saat kelas 2 SD, ibaratnya orang tua mana yang mau melepas anaknya masih saat kecil, dia udah mendukung dari kecil, berani melepas saya ke Balikpapan dan dia tinggal di Penajam gitu. Figur di bulu tangkis sendiri, Aldo itu ngefansnya sama siapa nih? Walaupun saya tahu nih udah buka nih, cuman biar teman-teman juga bisa tahu bahwa Aldo itu punya sosok yang kemudian hari ini jadi motivasi dia sendiri. Ya motivasi saya sih dari kecil sangat idolakan Taufik Hidayat lah. Siapa yang nggak kenal sih Taufik Hidayat di dunia bulu tangkis, apalagi di Indonesia. Dia adalah sosok yang paling terkenal lah di Indonesia. Dikagumi banget ya. Di dunia bahkan. Pernah ketemu nggak? Pernah Ketemu ya. Pernah waktu masih kecil, pernah ketemu sampai pernah main bareng juga. Pernah main bareng? Ya, waktu masih kecil tuh pernah main bareng di kejuaraan Milo di Samarinda tahun 2011 apa ya? 2010 atau 2011. Keren. Ya, ini jadi motivasi kita buat semua, buat kalangan anak muda, bahkan bibit-bibit ke depan. Kalau buat Aldo sendiri bicarain tentang dunia bulu tangkis, ini kan menepis bahwa orang daerah itu juga bisa mampu. Apa sih yang diharapkan Aldo buat generasi penerusnya? Ya kalau untuk saya sih jangan pernah ngerasa diri Anda itu rendah, bukan siapa-siapa. Bahkan dimanapun kita yang bukan siapa-siapa, tapi kita akan dilihat ketika kita sudah mulai memberi suatu prestasi, dan orang akan melihat kita bahwa kita itu juga orang luar daerah Jawa, kita juga bisa gitu. Yang bukan yang hanya daerah Jawa aja gitu. Bahwa kita juga orang luar pulau bisa memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia. Dan ini menjadi hal yang membanggakan buat Penajam Pasir Utara karena Aldo mampu ditampil. Kalau untuk peringkat sendiri, peringkat untuk di nasional, di junior prestasi paling tinggi berapa? Peringkat berapa? Ya alhamdulillah sih saya waktu junior pernah ngerasain peringkat 1 nasional ya. Pernah ngerasain peringkat 1 nasional, dan di akhir 2019 saya waktu masih main di
junior saya pernah ngerasain ranking 16 dunia juga. Oh, di dunia pernah ngerasain ya sampai 16 besar dunia. Iya, Di junior ya. Di junior saya pernah ngerasain 16 dunia juga. Jadi kalau untuk saya sih pasti bisa gitu. Jadi kalau motivasi saya itu dari kecil tuh pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Yang penting mau berusaha. Mau dulu, yang penting mau dulu yang pertama. Terus yang kedua itu usaha juga. Usaha apa nih? Aldo, apakah punya giat-giat khusus nih di dunia olahraga? Ya. Khususnya di bulu tangkis khusus saya. Ya kalau saya sih yang saya pentingkan tuh setiap mau pertandingan tuh kita harus sudah punya persiapan yang jelas gitu. Untuk pertandingan ini kita itu sudah punya persiapan yang matang untuk menghadapi pertandingan. Jadi itu kita saat kita udah mulai pertandingan kita udah nggak perlu nyoba-nyoba lagi. Berarti mental ya? Mental tuh udah yang paling penting. Itu yang paling penting. Sehebat apapun kalau mentalnya lagi drop bisa hancur tuh. Iya. Pernah ngerasain nggak di titik itu? Pernah sih saya ngerasain waktu di Thailand ya 2019 kemarin. Saya ngerasain waktu hari itu ibaratnya ya yang kena ya udah mental sih udah kayak ngedown duluan gitu kayak sudah pernah merasa drop dulu gitu ya. Tapi hasil di sana gimana? Ya lumayan lah bisa bangkit kembali juga walaupun belum bisa naik podium, cuma saya punya kepercayaan diri untuk kedepannya. Bahkan pas dari Thailand langsung ke Jakarta pertandingan lanjut, saya bisa membuktiin bahwa saya waktu di Thailand saya kram satu badan, terus saya nggak bisa bangun selama 2 harian. Oh sempat kram satu badan, terus saya juga sebenarnya nggak yakin bisa main di Jakarta, pelatih nggak yakin, tapi saya bilang saya bisa, saya bilang saya bakal tetap main, saya bilang saya akan tetap main di Jakarta. Kalau masalah menang kalah ntar aja, itu udah ada yang ngatur, saya bilang. Dan saya bisa buktiin, saya bisa tembus semifinal di kejuaraan internasional, ibaratnya kejuaraan dunia junior di Jakarta internasional, saya bisa tembus semifinal, bahkan kalahkan pemain-pemain yang unggulan juga gitu. Untuk ini kan sudah mau masuk ke proses dewasa ya, saya pikir ya. Apa yang diharapkan seorang Aldo? Apa nih jadi cita-cita seorang Aldo sendiri terkait dengan di dunia bulu tangkis sendiri? Iya, setiap pemain sih pengennya memberikan yang terbaik dulu ya. Kalau masalah hasil itu nantilah. Kalau menurut saya sih itu yang penting kita itu berikan yang terbaik dulu. Tapi kalau masalah hasil udah pasti ada jalannya. Jadi kita inikannya tuh usahanya dulu dikedepankan. Niat tekadnya dulu ya. Niatnya dulu, tekadnya. Apa sih kalau masuk di tim utama itu apa namanya kalau di bulu tangkis? Pelatnas ya. Iya pelatnas. Sudah sempat masuk di pelatnas? Kalau dia masuk di pelatnas sih saya belum ya. Cuma saya akan berusaha untuk masuk tahun depan. Kalau udah mulai pertandingan lagi saya akan berusaha untuk tujuannya tetap ke sana. Kan dididik besar oleh Jarum. Hari ini pulang kembali ke daerah, secara otomatis kan ke mana saat ini? Kan udah nggak di Jarum ya kemarin ya. Selesai karena mau kuliah nih ya. Iya. Sekarang di mana? Khususnya? Sekarang kalau masih di rumah dulu, tapi dilihat aja ke depannya saya akan kemana, akan berlabuh kemana, akan ada di tim mana, ya itu masih jadi rahasia, masih cerita. Kan orang ini masih bertanya-tanya saya akan kemana, ya? Tapi nanti dulu. Belum mau tapi masih fokus bicara tentang masalah karena kondisi pandemi juga ya. Iya, masih kondisi. Berpengaruh nggak sih buat Aldo kondisi pandemi ini? Ya, kondisi pandemi ya sangat berpengaruh sih untuk semua pemain, bukan cuma saya, bahkan pemain-pemain
tingkatan nasional lainnya. Pemain-pemain dunia pun juga ibaratnya Ngerasain ya. ngerasain gitu. Bukan cuma kita, bukan cuma saya yang ngerasain. Turnamen hilang. Turnamen udah nggak ada. Mulai dari awal tahun 2020 itu udah nggak ada di nasional. Jadi udah 2020 ini kayaknya bisa dibilang nggak ada pertandingan sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun ya. Iya. Kalau memang tidak dijadwalkan, memang nggak ada. Sebenarnya ada dijadwalkan. Harusnya itu mulai bulan 3 itu kita udah mulai pertandingan. Mungkin karena pandemi semua pertandingan tuh di cancel. Jadi kita nggak bisa pertandingan karena setiap daerah itu nggak siap untuk kedatangan orang-orang luar daerah, karena ya juga kita juga sebagai pemain juga belum tentu berani buat main karena resikonya juga besar gitu ya. Bukan untuk kita aja, bahkan untuk orang lain juga berdampak. Iya betul. Kita yang takutnya di situ. Aldo nih, bicarain tentang masalah keseharian Aldo. Aldo udah punya pacar belum? Kalau untuk pacar sih belum ya, cuma pengen fokus dulu aja, pengen fokus bulu tangkis juga, pengen fokus pendidikan juga. Ntar kalau pacar bentar lah, Nanti deh. ada sendiri. Masalahnya ini ya, prestasi. Sudah prestasi, ganteng pula, terus kemudian insya Allah masa depan cerah deh. Amin. Artinya kan cewek mana yang nggak tertarik? Ada gak sih yang deketin Aldo? Ya kalau teman banyak lah, ya sekedar teman gitu pasti ada. Teman dekat tuh ya. Bisa dibilang kalau sekedar teman ada pasti. Oh, ada ya. Biasa ya, cuman nggak ada yang serius bicarain. Nggak ada, soalnya kan kita Masih semua- kejar karir ya? Iya masih ngejar karir juga, dan ya semua juga orang mungkin yang cewek juga pasti kan masih punya tujuan yang lain gitu, nggak pengen diganggu. Saya juga ibaratnya saya juga pengennya fokus latihan, pengen fokus saatnya pendidikan, saya pendidikan gitu. Oke, sip. Aldo, terakhir nih buat anak-anak bulu tangkis atau motivasi buat orang tua bahkan juga anak-anak yang hari ini berkarir atau coba untuk hidup berkarir di bulu tangkis untuk masyarakat PPU khususnya dan pada umumnya di Kalimantan Timur. Ya kalau bisa dibilang kan bulu tangkis ini bukan olahraga yang murah ya. Iya. Kalau menurut saya bulu tangkis ini biayanya besar. Tapi kalau emang anaknya mau, dia ingin, kenapa sebagai orang tua itu nggak coba dulu gitu. Support dulu. Kalau masalah hasil jadi pemain atau enggak, setidaknya anak itu punya kepuasan sendiri gitu. Itu dulu ya. Oke, kita nanti akan kita bahas lagi bicara tentang keseharian Aldo terus kemudian prestasi di season selanjutnya. Terima kasih. Saya Said Hasan dan Mas Aldo. Terima kasih dari kami. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.